Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai mahasiswa STIMIK Indonesia Banjarmasin akan mempresentasikan tentang apa itu troubleshooting dengan kelompok saya sendiri, Weldan Aprianto, dengan NIM 19041125, Ahmad Saripudin 19041085, Rizky Sarmila 19041106, Irgi Alpasyah 1904 1091. Dan ini penjelasan dari kami. Troubleshooting adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah. Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Troubleshooting pada umumnya digunakan dalam berbagai bidang, seperti halnya dalam bidang komputer, administrasi sistem, dan juga bidang elektronika dan kelistrikan. Dalam dunia komputer, segala sesuatu masalah yang berhubungan dengan komputer disebut troubleshooting. Teknik dalam troubleshooting ada teknik forward dan teknik backward. Teknik forward sesuai dengan namanya, maka dalam teknik ini segala macam permasalahan dideteksi semenjak awal komputer dirakit, dan biasanya teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang di akhir komputer yang sering melakukan perakitan komputer. Teknik backward hampir sama dengan teknik sebelumnya. Teknik backward adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan atau dialiri listrik. Contoh teknik forward. 1. Setelah komputer selesai dirakit, maka dilakukan pemeriksaan pada semua hardware yang telah terpasang. Misalnya, memeriksa hubungan dari kabel power, supply ke soket power pada motherboard. 2. Untuk casing ATX, kita periksa apakah kabel power switch sudah terpasang dengan benar. Contoh teknik backward. 1. Floppy disk yang tidak dapat membaca disket dengan baik. 2. Komputer tidak mau menyala saat tombol power pada casing ditekan. Mendeteksi gejala permasalahan pada sistem komputer. Ada banyak sumber yang menyebabkan PC bermasalah. Pertama, virus. 2. Supply listrik tidak stabil. 3. Pemasangan komponen yang salah. 4. Kabel yang tidak sempurna. 5. Kerusakan komponen PC. Fungsi dan troubleshooting. Power supply. Fungsi: mengubah tegangan AC menjadi DC dan menyuplai tegangan ETCB ke komponen yang membutuhkan arus dan tegangan pada motherboard. Troubleshooting: memberitahukan masalah yang terjadi sering dianggap sebagai masalah yang disebabkan oleh komponen hardware berupa memori, VGA, card, atau motherboard tanpa menyangka kesalahan terjadi pada power supply. Contoh masalah yang terjadi. 1. Merestart sendiri saat sistem sedang bekerja. 2. Komputer mati setelah beberapa saat dioperasikan. 3. Harddisk dan kipas secara serentak tidak berputar. 4. Goncangan elektrik dirasakan pada casing atau konektor. 5. Power on atau sistem start off, failure atau lock off. 6. Booting sendiri SEC, spontan lock off selama operasi normal. 7. Sistem sepenuhnya mati. Motherboard atau mainboard. Fungsi: tempat meletakkan atau memasang berbagai komponen, misalnya prosesor. Media transfer data dari komponen yang bekerja di dalam komputer. Troubleshooting: seringkali terjadi masalah motherboard yang disebabkan oleh komponen hardware yang dipasang pada motherboard atau kerusakan pada chipset yang digunakan pada motherboard atau peralatan I/O.
masalah yang terjadi. 1. Power supply yang rusak atau kabel power supply pada meterboard diletakkan secara tidak tepat atau longgar. 2. BIOS rusak. 3. Kesalahan CPU clock akibat overclock pada komputer. 4. Prosesor yang dipasang sudah rusak atau tidak cocok dengan soket motherboard yang dipakai. 6. 5. Kerusakan pada chipset yang ada di motherboard. CPU Center Processing Unit. Fungsi tempat mengatur semua instruksi program pada komputer, pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Troubleshooting. Masalah pada prosesor biasanya menyebabkan tampilan pada layar blank tanpa bunyi apapun. Contoh masalah yang terjadi: prosesor mati atau rusak. 2. Prosesor terbakar akibat suhu terlalu panas yang karena melakukan overclock, atau karena kipas pada prosesor tidak berfungsi. Fungsi memori utama di dalam sebuah komputer yang digunakan untuk media penyimpanan sementara saat komputer dalam keadaan hidup. 2. Troubleshooting. Bip 1 kali panjang terus-menerus, RAM tidak terpasang dengan benar atau rusak. Langkah memformat harddisk yang bad sector. Syarat: kondisi platter atau permukaan harddisk yang aus tetapi belum mencapai kondisi kritis. Kondisi ini dapat dikatakan cukup stabil untuk harddisk. Kemungkinan harddisk masih dapat diperbaiki karena platter masih mungkin di low level format atau LLF. 1. Dapat melakukan low level format. 2. LLF dapat dilakukan dengan software sheet pembuat harddisk atau mencari utility file seperti HDDUTIL dari Maxtor MaxLLF.x dan WIP.x versi 1.0C05 atau 0296, atau mencari di sheet jenis harddisk SIG. Fungsi dari software LLF: 1. Adalah menghapus seluruh informasi baik partisi 2. Menghapus data di dalam harddisk serta informasi bad sector. 3. Software ini juga berguna untuk memperbaiki kesalahan pembuatan partisi pada FAT32 dari Windows FDisk. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.